Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan Mimin Bochnime sebelumnya, kali ini cerita memperlihatkan Robin dan Saul yang segera bergegas pergi ke sekolah Walrus untuk menemui Luffy yang ada di sana. Nah, mereka ingin segera memberitahukan Luffy bagaimana cara meningkatkan energi matahari dengan lebih cepat dan juga instan berdasarkan panduan buku Dewa Matahari Nika yang telah mereka baca beberapa waktu yang lalu. Di dalam buku Dewa Matahari Nika itu, ada 3 cara utama untuk meningkatkan energi matahari dengan sangat cepat. Pertama adalah membuat Luffy dalam keadaan sekarat alias diambang kematian supaya kekuatan Dewa Nika di dalam dirinya bangkit secara tiba-tiba dan mencegah agar Luffy tidak mati. Dengan begitu, energi matahari Luffy pun akan meningkat secara drastis dalam waktu yang sangat singkat. Cara kedua adalah dengan membuat Luffy berkonsentrasi untuk mengakses jiwa Nika dan berinteraksi dengan sang Dewa Nika itu. Bahkan tertulis juga bahwa Luffy tidak hanya bisa berinteraksi dengan Dewa Nika generasi pertama saja, tapi juga bisa berinteraksi dengan Dewa Matahari Nika generasi kedua, yang mana kita semua tahu bahwa itu adalah Joy Boy di masa lalu. Cara ini terbilang lebih aman daripada cara yang pertama tadi, karena Luffy tidak perlu berada dalam kondisi yang diambang kematian. Cukup dengan berkonsentrasi dan berinteraksi dengan jiwa Nika yang ada di dalam diri Luffy. Lalu cara ketiga adalah dengan cara latihan yang konsisten, yang mana ini adalah cara yang terbilang akan memakan waktu lama. Maka dengan begitu, di antara ketiga cara itu, menurut Robin, cara kedua lah yang paling bagus untuk Luffy coba, karena resikonya tidak terlalu besar dan waktu yang dibutuhkan pun tidak terlalu lama. Robin hanya berharap semoga saja Luffy bisa berkonsentrasi secara penuh, karena kalau tidak akan sulit untuk menggunakan metode cara yang kedua itu. Robin pun segera naik ke atas tangan Saul, dan Saul akan berlari ke arah sekolah Walrus supaya mereka bisa sampai dengan lebih cepat ke tempat di mana Luffy berada itu. Robin pun menyerahkan lagi buku Dewa Matahari Nika itu kepada Biblo, karena jika buku itu dibawa-bawa oleh Robin ke sekolah Walrus, dikhawatirkan di tengah jalan nanti buku itu akan diincar oleh para musuh yang ada di sana. Nah, terutama Insama yang juga sedang bertarung di area hutan dekat sekolah Walrus. Biblo pun berkata, berhati-hatilah ketika mereka pergi ke sana, karena sang musuh terkuat itu pasti akan mencegah Robin dan Saul untuk memasuki sekolah Walrus. Sebab sang pemimpin pemerintah dunia itu pasti tahu bahwa seorang arkeolog seperti Robin dan Saul pasti akan memberikan suatu informasi yang berbahaya kepada Luffy. Robin dan Saul pun mengerti. Kemudian Saul segera berlari dengan cepat sambil membawa Robin di tangannya. Beralih ke hutan dunia Matahari Elbaf yang dekat dengan area sekolah Walrus, Gaban dan Jinbei telah datang ke area pertarungan itu untuk membantu Loki melawan Insama. Saat ini Loki belum bisa fokus untuk menghadapi sang pemimpin pemerintah dunia itu, karena tadi Ragnar terlempar cukup jauh sehingga harus dicari terlebih dahulu. Ketika Loki melakukan pencarian tersebut, Gaban dan Jinbei pun mengambil alih pertarungan untuk sementara waktu. Insama sebenarnya merasa biasa saja melihat kedatangan dari Gaban dan Jinbei ini, karena mereka berdua tidak sekuat Loki dan Luffy yang memiliki kekuatan dewa. Terlebih lagi, tubuh Gaban sekarang ini juga tidak dalam kondisi yang prima. Bahkan jika Gaban dalam keadaan prima sekalipun, Insama tetap masih akan sangat unggul jauh. Nah, sedangkan untuk Jinbei, meski memang dia adalah petarung tangguh, dia juga bukanlah tandingan dari Insama. Maka kedua musuh ini bukanlah musuh yang perlu diperhitungkan. Insama pun mulai menyerang mereka berdua dengan api hitam omen yang dibentuk menjadi seperti bola meriam besar. Tapi mereka berdua dengan gesit segera melompat untuk menghindari serangan dari Insama itu. Kemudian Gaban membalas dengan serangan Yasutakeru. Tapi serangan tersebut mampu Insama hentikan dengan mudah memakai api hitam omennya yang dibentuk menjadi sebuah perisai yang sangat kuat. Jinbei juga segera menyerang dengan teknik air jarak jauh, yang mana di area sekitar sana ada air dan awan-awan besar di sekeliling area pertarungan, sehingga Jinbei pun bisa memanfaatkan itu untuk dikendalikan dan dipakai menyerang musuh. Tapi Insama bisa menangkis itu dengan jauh lebih mudah dibanding saat menangkis serangan Gaban sebelumnya. Jadi rupanya serangan bertipe air bukanlah kelemahan dari Insama, karena Insama bisa menahan itu dengan sangat mudah. Insama pun membentuk api hitam omen menjadi bola-bola yang lebih kecil dari bola meriam sebelumnya. Pada jumlah bola hitam ini terlihat jauh lebih banyak. Kemudian secara serentak semua bola api hitam itu melesat ke arah Gaban dan juga Jinbei. Mereka berdua menangkis dengan
sekuat tenaga, tapi tetap sangat kerepotan untuk menangkis rentetan serangan yang sangat banyak itu. Bahkan, meski mereka berdua sudah menangkis, tapi tetap ada dampak dari serangan itu walau memang tidak fatal. Gaban pun mulai merencanakan sesuatu dan berkata, Jinbe harus mengganggu fokus Im Sama dengan serangan-serangan air dari jarak jauh. Lalu, Gaban akan mencari jarak yang cukup dekat untuk memakai serangan besar ke arah Im Sama dengan telak. Jinbe pun mengerti dan segera melakukan seperti apa yang diminta oleh Gaban. Dia lagi-lagi memakai teknik-teknik air dari jarak jauh untuk melancarkan serangan di sana. Sementara Jinbe melakukan hal tersebut, Gaban segera bergerak dengan sangat cepat ke arah Im Sama. Nah, begitu sudah berada di jarak yang cukup dekat, dia pun memakai suatu teknik serangan dengan kapak dan Busoshoku Haki yang sangat kuat dan juga terfokus. Teknik tersebut menghasilkan dampak yang cukup masif di area tempat tersebut sehingga berhasil mengacaukan lingkungan sekitar dan Im Sama pun sedikit terdorong ke belakang meski sempat menangkis secara refleks. Im Sama lalu berkata, rupanya dia tidak boleh terlalu meremehkan para musuh di hadapannya saat ini karena serangan-serangan dan kerjasama dari mereka berdua ternyata lumayan juga. Sementara itu, Loki sudah berhasil menemukan palu Ragnir yang tadi terlempar oleh Im Sama. Usai terkena serangan dari Im Sama beberapa waktu yang lalu, Ragnir memang mengalami cedera dan sempat pusing. Tapi untung saja itu bukanlah masalah yang terlalu serius. Efek pusing di kepala Ragnir kini telah menghilang dan dia pun sudah dalam keadaan yang siap untuk bertempur kembali. Ragnir pun segera berubah menjadi palu lagi dan digenggam oleh Loki. Lalu mereka berdua segera pergi dari sana menuju ke medan pertempuran lagi. Ketika Loki tiba di area pertarungan itu, dia melihat bahwa Gaban dan Jinbe sedang dalam keadaan yang sangat kesulitan di sana. Sang raksasa ini pun langsung melancarkan serangan mendadak yang sangat kuat kepada Im Sama, sehingga Im Sama pun langsung terhempas walau sempat menangkis secara refleks. Saat terkena serangan itu, Im Sama bisa merasakan sensasi yang berbeda dari sebelumnya. Im Sama pun menduga bahwa Loki saat ini telah semakin menguasai kekuatan Nidai. Kekuatan tersebut telah mengalami peningkatan pesat di dalam tubuh sang pangeran raksasa itu. Walaupun Loki sedang dalam mode raksasa biasa, tapi energi dari kekuatan Nidai-nya tetap terpancar kuat ketika dia melancarkan serangan barusan. Sama seperti Luffy yang belum menguasai sepenuhnya kekuatan Dewa Nika, Loki ini juga sebenarnya belum sepenuhnya menguasai kekuatan buah iblis Nidai. Pada masa lalu, kekuatan itu dimiliki oleh sang dewa perang Elbaf dan sudah dikuasai dengan sangat sempurna. Nah, sedangkan Loki saat ini belum terlalu sempurna dalam menguasainya, sehingga potensi untuk mengembangkan kekuatannya pun masih sangat terbuka lebar. Pertarungan yang berat seperti sekarang ini bisa memicu peningkatan kekuatan yang cukup signifikan di dalam tubuh Loki, sehingga tak heran sekarang ini dia semakin bertambah kuat seiring berjalannya waktu. Jika tadi Robin sudah membaca buku Dewa Matahari Nika dan ada cara-cara untuk meningkatkan kekuatan energi matahari Luffy, nah sedangkan kalau Nidai ini entah apakah ada buku tentangnya atau tidak. Nah, jika tidak ada buku soal Nidai, maka berarti Loki harus meningkatkan kekuatannya secara manual, seperti latihan atau dalam pertarungan. Tidak ada cara instan seperti halnya kekuatan Dewa Nika. Nah, jika ternyata buku Nidai juga ada, maka mungkin nanti Loki juga akan membaca buku itu atau Robin yang akan membacakannya untuk Loki. Beralih ke area lain, Saul masih sedang berlari menuju ke sekolah Walrus sambil membawa Robin di tangannya. Nah, dia saat ini sudah sampai di area desa barat, di mana di sana mereka melihat pertarungan Zoro melawan Somers. Beberapa waktu yang lalu Zoro sempat menggunakan teknik Ashura yang dialiri dengan energi kegelapan api hitam Omen. Di lain sisi, Somers pun telah melakukan sesuatu yang membuat kekuatannya menjadi meningkat drastis, yang mana dia memakan sebagian lingkaran api hitam yang ada di atas punggungnya. Lingkaran api hitam itu memberi Somers peningkatan kekuatan sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu. Namun ketika Somers memakan sebagian dari lingkaran api hitam itu secara langsung, maka kekuatannya langsung meningkat dengan drastis dalam satu waktu. Dia sengaja melakukan ini supaya bisa menahan serangan Ashura kegelapan Zoro, dan benar saja ketika Robin dan Saul melihat pertarungan itu dari kejauhan, Somers mampu bertahan dari serangan Ashura api hitam Zoro itu. Robin pun berkata, kekuatan sang kesatria suci tersebut sekarang terasa meningkat dengan drastis. Itu pasti akibat kekuatan sang pemimpin pemerintah dunia yang diberikan kepada Somers beberapa waktu yang lalu. Di sisi lain, Zoro juga sebenarnya sudah bertambah kuat dengan energi kegelapan yang ada di tubuhnya. Tapi karena kondisi Zoro sekarang sudah kelelahan dan tidak prima, maka dampak serangannya pun terasa tidak terlalu optimal. Saul pun bilang kepada Robin, Zoro cepat atau lambat pasti akan bisa mengatasi musuh yang sedang dia lawan itu. Sekarang kita harus fokus pergi ke sekolah Walrus untuk menemui Luffy. Robin pun setuju, sehingga mereka segera berlari lagi menuju ke area sekolah Walrus tempat Luffy berada sekarang ini. Kembali menyoroti Im Sama, dia pun menyadari bahwa sensasi yang dia rasakan tadi bukan hanya dari kekuatan Nidai milik Loki saja, tapi juga dari kekuatan energi Ratat Oscar milik palu Ragnir. Meski Loki menyerang memakai Ragnir dalam mode palu, energi
energi dari tupai Ratatoskar itu tetap terpancar dengan sangat kuat. Menurut Insama, kekuatan Ragnir mulai kembali menjadi hebat seperti dulu. Pada masa lalu, Ragnir jauh lebih kuat dibanding dirinya yang sekarang. Kekuatan Ragnir mengalami penurunan karena dulu dia harus berdiam diri untuk menjaga buah iblis Nidai di kastil Pangea selama ratusan tahun lamanya. Karena selalu berdiam diri di dalam kastil itu, maka kemampuannya pun semakin mengumpul seiring berjalannya waktu. Memang kemampuan Ragnir sempat terasah lagi di tangan Loki, tapi Loki malah dirantai di dunia bawah setelah dikalahkan oleh sang raja 6 tahun yang lalu. Maka lagi-lagi Ragnir harus kembali beristirahat selama 6 tahun lamanya sebelum Loki bebas dari rantai beberapa waktu yang lalu. Terlalu banyak berdiam diri seperti itu membuat kekuatannya mengalami penurunan yang cukup drastis. Nah, untung saja barusan Insama merasakan bahwa kekuatan dari palu Ragnir itu sudah mulai meningkat lagi. Walau memang sama-sama mengalami peningkatan kekuatan, kasus Loki dan Ragnir ini tentu sangat berbeda. Peningkatan kekuatan Loki adalah membuat dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!